Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta yang paling utama adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman mahiriyah, minaz zulumati ila nur wa qad ghayruh min akhlaqis sayyi'at ila akhlaqil karimah. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, tak ada kata lain yang kita ucapkan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan. Sampai saat ini kita masih diberi untuk merasakan indahnya bulan Ramadan. Sampai saat ini Allah masih menyampaikan kita di bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya ampunan. Bulannya pahala itu dilipat gandakan. Bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikan kesempatan ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan kembali bulan suci Ramadan. Kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mengasah, untuk kita tambah apa? Tambah bersabar untuk menghadapi segala macam cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan ingin menyampaikan 3. Kalau kita melihat kembali pada kisah Nabi Yusuf, sekiranya ada 3 kesabaran yang harus kita punyai. Kesabaran pertama yaitu kita harus sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi segala macam cobaan. Inilah 3 kesabaran yang harus kita miliki pada diri kita. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang pertama itu sabar menahan amarah. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Setiap manusia pasti mempunyai kebenaran. Tetapi amarah ini selalu datang. Setiap jiwa manusia pasti memiliki amarah. Bagaimana cara kita menahannya?
Suatu kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub diberitahu oleh teman-teman Nabi Yusuf bahwasannya Nabi Yusuf dimakan serigala. Tapi apa jawaban Nabi Yakub sebagai ayahnya? Nabi Yakub menjawab, "Fasobrun jamil." Fasobrun jamil. Sungguh bersabarlah karena itu hal yang terbaik. Begitulah teladan-teladan yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad. Banyak teladan dari para nabi terdahulu mengajarkan kita tentang kesabaran. Salah satunya, maka dari itu di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum ini untuk mengasah kesabaran kita, untuk tidak marah kepada seseorang. Walaupun banyak orang yang mencela kita, mencaci kita, menghina kita, tetapi kita harus sabar karena kesabaran bakal berbuah manis bagi diri kita. Kita lihat lagi kisah Nabi Muhammad ketika menyebarkan dakwahnya. Nabi Muhammad dilempari ketika berkunjung ke kota Taif. Nabi Muhammad dilempari batu di model kotoran. Tapi apa balasan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendoakan mereka yang telah melempari batu. Itulah teladan yang kita bisa ambil dari nabi-nabi kita. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kedua adalah sabar melawan hawa nafsu. Inilah kesabaran yang paling sulit kita kalahkan. Karena setiap manusia pasti mempunyai hawa nafsu. Banyak dari kalangan kita yang kalah. Diri kita tuh kalah sama hawa nafsu kita. Karena an-nafsu katifli intuh bilosabana. Nafsu itu seperti anak kecil. Jika kita turuti, nafsu itu akan menjadi jahat. Maka dari itu, bagaimana cara kita agar kita menang melawan hawa nafsu kita? Suatu kisah ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan. Itu diceritakan di surat Yusuf. Digoda oleh seorang perempuan, perempuan itu menutup semua pintu rumah dan berkata kepada Nabi Yusuf, "Mendekatlah kepadaku untuk melakukan hal-hal yang dilarang." Tapi apa kata Nabi Yusuf? "Tidak, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim." Bagaimana kalau zaman sekarang ini, ketika perempuan menggoda seorang laki-laki, apakah bisa laki-laki itu menahan? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menahan godaan. Sungguh ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana dahulu nabi-nabi kita melawan hawa nafsunya, berlindung kepada Allah. Apa kuncinya? Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Kita lihat Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini yang biasanya kita ramai untuk sholat tarawih, ramai sholat Jumat, ramai itikaf di masjid, ramai untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ini kita diuji sama Allah. Ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana melihat hambanya yang beriman. Bagi hamba-hamba yang beriman, pasti dia akan bersabar. Dari segala macam cobaan dia bersabar. Dia sholat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, memohon agar cobaan ini segera usai. Hadirin jamaah kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat khususnya di Indonesia ini telah terjadi wabah virus. Tak hanya di Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia hampir terkena wabah ini. Hampir terkena virus ini. Ini adalah salah satu cobaan, salah satu ujian dari Allah kepada hambanya. Apakah hambanya bersabar atau tidak? Apakah hambanya memohon ampun atau tidak? Apakah hambanya sholat atau tidak? Inilah adalah ukur Allah kepada kita. Hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang beriman, pasti dia akan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ratusan ribuan bahkan jutaan umat meninggal karena virus ini.
Ini bukan hanya sekali. Zaman-zaman terdahulu juga pernah Allah menurunkan cobaan seperti ini. Itulah cara Allah untuk menguji kesabaran hamba-Nya. Hadirin jamaah kultum Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kesabaran yang harus kita miliki. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar untuk menghadapi segala macam cobaan. Jikalau 3 kesabaran ini kita miliki, ingat janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dan sholat itu akan bersama. Dan dalam surat Ali Imran, wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Logikanya, kita bersama Allah, kita bersama pencipta kita, kita dicintai oleh Allah, kita dicintai oleh pencipta kita. Bagaimana indahnya jika kita bersama Allah, bagaimana nikmatnya jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari sabar, akan berbuah manis. Walaupun pahit kita jalaninnya, tapi hasil dari sabar akan membuat kita manis, selamat dunia dan akhirat bersama Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Satu pesan saya, kita jadikan Ramadan ini sebagai untuk mengasah diri kita, untuk mengasah kesabaran kita dari segala macam cobaan yang diberikan oleh Allah. Jikalau hari ini kita belum menjadi orang yang lebih baik, belum tentu besok kita menjadi orang yang lebih buruk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.